Halo, selamat datang di Forum. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya di part yang pertama tentang persiapan seleksi soal-soal UP, PPG, dan PPK di 2021 ini ya, terkait materi PPKN. Oke, langsung saja di part yang kedua kita mulai dari angka yang selanjutnya, nomor 11. Setiap pelanggaran hukum dapat diancam dengan tuntutan pidana. Tetapi tidak setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran hukumnya atas nama hukum dikenakan sama. Contoh kasus tersebut adalah titik-titik. A. Sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa atas permintaan korban. B. Pelanggaran hukum yang terjadi sebagai akibat kecelakaan dan dilakukan oleh anak yang belum dewasa. C. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak waras. D. Setiap pelanggaran hukum baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut undang-undang. E. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang sedang menduduki jabatan strategis negara. Ingat, ini adalah ancaman dengan tuntutan pidana, tetapi tidak setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran hukumnya atas nama hukum dikenakan yang sama ya. Nah, kasus yang tepat pada studi kasus ini adalah yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa? Jadi begini, setiap pelanggaran hukum, baik sengaja atau tidak, yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut undang-undang, itu tidak dapat dikenakan hukum pelanggaran hukum ya, tentu dalam usia 16 tahun ke bawah. Nah, oleh sebab itu pelanggaran hukum atas nama hukum dikenakan hukum yang sama belum tentu seperti itu. Jadi setiap pelanggaran hukum baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu menurut undang-undang belum terbackup ya, hanya saja ada pembinaan tersendiri seperti itu. Kalau anak kecil bocil misalkan ada pencurian atau lain sebagainya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sebagai warga negara yang memahami makna demokrasi, selayaknya mampu menafsirkan demokrasi yang berlaku di Indonesia yang saat ini menganut demokrasi konstitusional. Untuk mengidentifikasi pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya adalah seperti yang disebut ini. Yang pertama ada demokrasi dengan rule of law, B. Demokrasi dengan rule of the game, C. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, D. Demokrasi dengan pemisahan antara hak dan kewajiban, E. Demokrasi dengan sistem pemilihan langsung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi di Indonesia demokrasi dengan menganut rule of law ya. Jadi demokrasi tetap berdasarkan hukum, berdasarkan demokrasi yang konstitusional, itu kata Cina ya, menganut demokrasi konstitusi seperti itu. Kalau rule of the game ya tentu aturan main dalam demokrasi seperti itu. Pemisahan kekuasaan negara juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah rule of law. Kemudian kita lanjutkan. Republik Indonesia adalah negara hukum atau stat dan bukan negara kekuasaan semata atau state. Nah, untuk mencapai cita-cita ideal tersebut, langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara lain adalah A. Memberikan pendidikan hukum sebagai pengetahuan relatif sesuai dengan dinamika masyarakat. B. Memberikan pendidikan hukum sebagai profesi yang terhormat di masyarakat. C. Memberikan pendidikan hukum berbasis nilai moral sejak di prasekolah ya. D. Memperjuangkan cita-cita politik Republik Indonesia sebagai negara hukum. E. Membangun budaya politik berbasis pelaksanaan hukum dan konstitusi. Ya, ini terkait pencapaian cita-cita yang ideal ya, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan semata. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, memberikan pendidikan umum berbasis nilai moral sejak di persekolahan ya. Tidak di sekolah sudah ditanamkan. Kalau rekan-rekan menganalisis nilai-nilai moral ini pada usia sekolah dasar itu akan lebih diutamakan daripada di sekolah menengah. Jadi kalau secara grafik semakin dari melandai ya, dari atas ke bawah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14, setelah siswa mempelajari PPKN akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan A. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. C. Meninggalkan ideologi negara. D. Menstimulasikan proses perumusan dasar negara, menjelaskan proklamasi kemerdekaan. E. Menunjukkan sikap hedonisme. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi menstimulasikan proses perumusan dasar negara, menjelaskan proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk menghargai jasa para tokoh pahlawan dalam proses perumusan dasar.
Kalau sikap Hinduisme itu hidup lebih berfoya-foya ya, tidak baik seperti itu, kurang tepat. Oke, selanjutnya di soal yang ke-15, contoh pembelaan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani keluarga negaraan yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri adalah melalui A. Arbitration Internasional, B. Ombudsman, C. Mahkamah Internasional, D. Diplomasi Kebudayaan, E. Diplomasi Politik. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, ada diplomasi politik. Nah, jadi saya jelaskan terkait arbitration internasional adalah keterkaitan hubungan antar negara ya. Kalau ombudsman kan rekan-rekan ketahui ya, termasuk lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya ya baik badan penyelenggaraan milik negara ya, milik daerah, kemudian beda hukum ya, badan penyelenggaraan hukum milik negara, swasta ataupun perorangan. Nah, sedangkan Mahkamah Internasional itu lebih kepada lembaga untuk mengadili ya atau menyelesaikan sekitar negara-negara dan memberikan pendapat yang bersifat saran ya untuk negara yang mengalami sengketa seperti itu. Dan rekan-rekan perlu tahu di Mahkamah Internasional ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, California, USA ya, di Amerika. Nah, sedangkan diplomasi kebudayaan itu lebih kepada afirmasi kebudayaan ya, kultur budaya seperti itu. Sedangkan diplomasi politik tentu ada lobbying ya. Jadi ada pengecekan. Jadi misalkan ketika pembelaan penegakan hukum dan HAM ya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ketika ada WNI ya terkait kasus di luar itu pasti melalui Menlu dengan adanya diplomasi politik seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Hal ini dimaksudkan agar titik-titik terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, B. Bangsa Indonesia tidak tertinggal memasuki arus globalisasi, C. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini, D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia, E. Tidak terpenuhnya dengan moralitas bangsa asing. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Itu nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. Itu fungsi penanaman moralitas yang berakar pada budaya sendiri yang menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan PPKN seperti itu ya. Oke, selanjutnya fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa merupakan kekayaan budaya bangsa, merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. B. Pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. C. Tujuan pembelajaran PPKN di prasekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni dan budaya. D. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. E. Nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Nah, ada beberapa jawaban yang hampir sama, rekan-rekan harus teliti terkait soal seperti ini. Nah, lihat konteks bahwa yang menjadi sumber penting dalam pengembangan konten PPKN di sekolah ya. Nah, tentu harus merujuk pada keanekaragaman adat istiadat dan bahasa. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Ya, termasuk tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa seperti itu ya. Oke, next. Isu pemanasan global dan perubahan iklim saat ini dirasakan oleh seluruh warga dunia. Dalam pandangan pendidikan kewarganegaraan memberi makna bahwa warga dunia perlu A. Mengembangkan iptek yang mampu mengendalikan dan mengatasi perubahan cuaca, B. Melakukan reorientasi terhadap kualitas pendidikan kewarganegaraan dan dunia, C. Menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas dari setiap warga negara, D. Mewajibkan setiap warga negara menanam pohon dengan semboyan one man one tree. Dan yang E, setiap negara bersama warganya melakukan reforestation massal. Ini terkait isu pemanasan global ya, yang sampai saat ini juga sedang gencar terjadi penghijauan. Nah, yang perlu dilakukan adalah apa? Ya, tentu yang C ya, menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas dari setiap warga negara. Ya. Oke, selanjutnya saya rasa sudah jelas.
19. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan warga di era globalisasi saat ini ya. Yang dimaksudkan agar apa? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan tadi, hanya yang ditanyakan adalah hal tersebut bermaksud agar seperti apa penanaman moralitas itu. A. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. B. Terjadi akulturasi budaya. C. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini. D. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing. E. Meniru cara hidup bangsa yang lebih dulu maju menjadi keniscayaan. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, yang A ya. Jadi maksud dari penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri itu tuh menjadi kunci penting dalam PPKN, yaitu nilai kepribadian bangsa tetap lestari agar tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan di soal yang ke-20. Perluasan pasal dan ayat tentang hak asasi warga negara dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberi isyarat bahwa A. Perlindungan HAM tidak untuk pelaku kejahatan. B. HAM memerlukan dinamisasi secara prinsip. C. Telah terjadi reformasi HAM dalam konstitusi. D. Pengakuan HAM di Indonesia semakin penting. E. HAM harus tetap dilindungi secara konstitusional. Nah, ini perluasan pasal terkait asasi manusia ya dalam amandemen UUD 1945. Jadi syarat ini menunjukkan bahwa HAM memerlukan dinamisasi secara prinsip. Jadi artinya harus ada perubahan yang lebih menguatkan dalam prinsip-prinsip kehidupan asasi manusia seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ini dikenal dengan apa? A. Nilai budaya bangsa. B. Nilai pragmatis. C. Nilai praktis. D. Nilai instrumental. E. Nilai fundamental. Nah, ini pasti kebanyakan soal ini keluar ya terkait nilai-nilai yang ada seperti itu. Baik, ada yang sudah menemukan jawabannya? Iya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, nilai instrumental. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu. Ini ada brosurnya ya. Jadi pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 tentu memerlukan aturan teknis dalam mempermudah penerapannya. Jadi petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu dikenal dengan nilai instrumental. Nah, sedangkan nilai budaya bangsa ya, nilai budaya bangsa itu sendiri adalah nilai luhur yang khas yang membudaya di Indonesia, seperti contoh misalkan gotong royong ya, saling ramah tamah, santun, toleransi dan peduli sesama. Itu termasuk nilai budaya bangsa. Ya, sedang yang A ya. Sedangkan yang B itu nilai pragmatis. Nah, pragmatis itu sendiri bersifat praktis atau lebih mementingkan nilai kepraktisan dan kegunaannya ya. Jadi pragmatis itu lebih cenderung kepada sebuah konsep yang berlawanan dengan idealis ya. Kalau idealis kan kalau hanya satu konsep seperti itu ya. Nah, sedangkan pragmatis ya konsep yang difokuskan melalui cara yang bersifat mengesampingkan sisi ketidakbergunaan. Jadi yang berguna yang sekiranya bisa dipakai apa seperti itu. Nah, sedangkan prinsip praktis ya, jadi praktis ini terus adalah perwujudan dari nilai instrumental itu sendiri yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini nilai praktis. Nah, sedangkan nilai instrumental, nah ini ada hubungannya terkait nilai praktis tadi. Nilai instrumental tentu harus adanya pengobaran nilai ya. Jadi ada perubahan nilai dasar yang lebih dinamis dari waktu ke waktu dalam perubahannya ya, dalam bentuk sebuah kebijakan. Nah, jadi nilai instrumental itu kalau saya ambil contoh seperti hasil produk TAP MPR, ya undang-undang, Perpu ya, seperti itu. Instrumental seperti itu ya. Nah, sedangkan nilai fundamental itu adalah nilai-nilai yang pokok, yang mendasar yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila dengan penjabaran 5 sila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ada prinsip dasar di dalamnya. Jadi saya rasa rekan-rekan harus paham terkait nilai yang ada seperti ini. Barangkali soalnya ganti, tapi jawabannya ada di salah satu pilihan jawaban ini ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Instrumen HAM yang dapat memperkuat dan menjamin penegakan HAM secara adil adalah
A. Kepastian hukum HAM, keadilan HAM, ketaatan hukum HAM masyarakat. B. UU HAM, Komnas HAM, dan peradilan HAM. C. Kesadaran hukum HAM, penegakan hukum HAM, dan ketegasan eksekusi HAM. D. Penegakan hukum HAM, konstitusi, peradilan yang bebas. Kemudian E. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi relawan sosial. Ini terkait instrumen ya untuk memperkuat dan menjamin penegakan HAM. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi harus ada undang-undang HAM, ada Komnas HAM, dan peradilan HAM. Jadi 3 aspek ini yang memperkuat dan menjamin penegakan HAM secara adil seperti itu. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 23. Bangsa Indonesia telah lama menganut Sistematika Bhinneka Tunggal Ika ya. Namun konflik sosial horizontal selalu dapat terjadi ya. Hal itu secara faktual memang dimungkinkan lebih disebabkan oleh apa? A. Perbedaan ras, suku, dan budaya. B. Perseteruan cita-cita politik sebagai bangsa. C. Persaingan elit politik dan penguasaan hajat ekonomi. D. Perselisihan agama dan keyakinan. E. Perbedaan adat dan keyakinan. Ya, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah ya benar. Jadi kunci jawabannya adalah yang B ya. Tuh, jadi adanya perseteruan cita-cita politik sebagai bangsa itu kadang-kala menjadi konflik secara horizontal seperti itu. Oke, saya lanjutkan di soal yang berikutnya. Gejala kenampakan kalangan muda yang tidak hikmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara bendera adalah pertanda menurunnya apa? A. Prinsip kepribadian nasional dan cinta tanah air. B. Semangat belajar PPKN. C. Prinsip kebangsaan dari warga negara. D. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air. E. Semangat konstitusional bangsa Indonesia. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa jawabannya adalah yang E ya, semangat konstitusional bangsa negara. Kenapa? Kalau ada semangat terkait peraturan, ya, tentu bisa dilihat dari gejala kenampakan kalangan muda yang tidak hikmat seperti itu. Baik, saya lanjutkan di soal yang terakhir. Portofolio sejatinya dimaksudkan untuk kepentingan penilaian. Hal itu karena model portofolio meliputi berbagai aspek yang mencerahkan guru dalam memberikan asesmen autentik bagi peserta didik. Alasan portofolio diadopsi menjadi model pembelajaran antara lain karena A. Implementasi portofolio di dalam prakteknya berbasis proses ya, aktif, partisipatif, kreatif, dan produktif segenap peserta didik. B. Untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang unik bagi siswa. C. Untuk menolong capaian hasil belajar siswa yang masih kurang. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Tidak ada lagi model pembelajaran yang baru. Nah, ini terkait pengembangan dari model portofolio ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A tentu ya. Jadi implementasi portofolio itu dalam prakteknya tentu berbasis proses ya. Proses aktif dari partisipatif, kreatif, produktif segenap seluruh peserta didik selama kurun waktu tertentu seperti itu dengan yang pelaporan buku dibukukan setiap individu seperti itu ya. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga untuk bagian yang terakhir ini memberikan sedikit informasi dan tambahan wawasan terkait studi di PPKN. Jangan lupa untuk subscribe apabila rekan-rekan yang belum subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri, bisa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.